Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Desi Fatria dengan NIM 1411910. Maka nama saya Diviska dengan NIM 141190008. Nama saya Raihana Afifah Menzano, NIM 1411909 dari S1 Akuntansi Pagi semester 5. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang perkembangan praktik dan kelembagaan akuntansi. Yang pertama, perkembangan akuntansi di USA. Adapun pihak yang ikut serta menyusun standar akuntansi di Amerika adalah yang pertama, kantor akuntan besar yang dikenal dengan Big A. Yang kedua, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, akuntan publik. Yang ketiga, Financial Accounting Standard Board atau FASB, lembaga penyusun standar akuntansi. Yang keempat, Governmental Accounting Standard Board atau GASB, lembaga penyusunan akuntansi untuk pemerintah. Yang kelima, Security and Exchange Commission atau SEC, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang keenam, American Accounting Association atau AAA, organisasi akademisi. Yang ketujuh, Financial Executive Institute atau FAI, para eksekutif keuangan. Yang terakhir, The Institute of Management Accounting, organisasi akuntan manajemen. Selanjutnya, organisasi atau badan lain. Sebenarnya banyak lagi badan atau organisasi yang mempunyai peranan langsung atau tidak langsung terhadap perumusan standar akuntansi. Beberapa contohnya yaitu The National Association of Accountants, yang sekarang sudah berganti nama menjadi The Institute of Management Accountant atau IMA. Yang kedua, The Cost Accounting Standard Board atau CASB. Yang ketiga, The Financial Executive Institute atau FEI. Yang keempat, International Accounting Standard Committee atau IASC. Yang terakhir, badan-badan atau organisasi luar negeri lainnya. Selanjutnya, perkembangan standar akuntansi di Amerika Serikat. Periode sebelum 1930. Tahun 1886, didirikan American Association of Public Accountant dengan anggota 10 orang. Lalu tahun 1896, AAPA bersama The Institute of Bookkeepers and Accountants berhasil menerbitkan sertifikat profesi Certified Public Accountant di New York. Tahun 1905, AAPA mulai menerbitkan The Journal of Accountancy, terbit sampai sekarang. Tahun 1913, 31 negara bagian menyetujui sertifikat profesi Certified Public Accountant, walaupun terkadang terdapat ketidakseragaman dalam persyaratan. Lalu Kongres mengeluarkan Income Tax Law. Tahun 1915, AAPA membentuk komite yang bertugas merumuskan istilah-istilah akuntansi yang diadopsi dari The Journal of Accountancy. Hasilnya dipublikasikan dalam buku setebal 126 halaman tahun 1931. Tahun 1916 didirikan The American Institute of Accountants atau AIA sebagai kelanjutan dari pendirian AAPA. AIA didirikan sebagai organisasi akuntan tingkat nasional, bukan sebagai pengganti organisasi di negara-negara bagian. Tujuan pembentukan AIA adalah menciptakan keseragaman dan standarisasi, kualifikasi, dan syarat keanggotaan. AIA berganti nama menjadi AICPA tahun 1957. Tahun 1918, AIA bekerjasama dengan Federal Trade Commission menerbitkan Approved Method for the Preparation of Balance Statement. Dokumennya dipublikasikan dalam Federal Reserve Bulletin dan dijadikan standar minimum dan melakukan audit terhadap neraca. Selanjutnya, tahun 1921 didirikan The American Society of Certified Public Accountants, yang memfokuskan pada konsolidasi negara-negara bagian, sedangkan AIA fokus pada penyatuan pandangan nasional untuk ujian dan kualifikasi. Selama persaingan antara AIA dengan ASCPA, AIA lebih mengendalikan materi peraturan teknis.
Tahun 1929 dilakukan revisi terhadap Approved Method for the Preparation of Balance Statement di bawah arahan umum Federal Reserve Board. Tahun 1936, AIA dan ASCPA bergabung dengan menggunakan nama AIA atas desakan New York State Society. Lalu periode pembentukan dari tahun 1930 sampai 1946. NYSE atau AICPA Agreement 1930, AICPA memulai kerjasama dengan NYSE untuk mempersiapkan menyusun dokumen dalam pengembangan aturan akuntansi, khususnya pengembangan prinsip akuntansi bagi perusahaan yang terdaftar di NYSE karena banyak perusahaan tidak mengungkapkan praktik akuntansi. 22 September 1932, NYSE menyetujui draft 5 Broad Accounting Principle yang disusun AICPA. Draft ini merupakan usaha formal pertama untuk mengembangkan General Accepted Accounting Principle. 5 prinsip pertama, Accepted Principle of Accounting, dimuat dalam Chapter 1, Accounting Research Bulletin, atau ARB. Selanjutnya, Committee on Accounting Procedure. Tahun 1933, AICPA membentuk the Special Committee of Development of Accounting Principle, atau SCDAP, tapi sedikit melaksanakan tugas. Lalu tahun 1934, Committee on Accounting Procedure, atau CAP, dibentuk menggantikan SCDAP. Tahun 1939, CAP merespon ASR nomor 4 dengan mengeluarkan pernyataan akuntansi yang memiliki substansial authoritative support selama 2 tahun, dari tahun 1938 sampai 1939. CAP menerbitkan 12 Accounting Research Bulletin atau ARBE. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu periode pasca perang pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Pada tahun tersebut adalah masa transisi pengembangan SAK di Amerika Serikat, ditandai dengan praktisi keuangan dan akuntansi pada UKM merasa tidak terakomodasi pendapatnya dalam ARB. Pada tahun 1957, AAA menerbitkan pernyataan, konsep, dan definisi dengan pendekatan edukatif. Dan selanjutnya pada tahun 1957, Alvin R. Jennings mengusulkan suatu reorganisasi AICPA untuk mempercepat pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. AICPA membentuk Special Committee on Research Program atau yang bisa disingkat dengan SCRP. Selanjutnya ARB 32 dan SEC. Selama tahun 1946 sampai dengan tahun 1953, CAP berhasil menerbitkan 18 ARB tetapi gagal memberikan rekomendasi positif untuk praktik akuntansi yang umum. Banyak praktik akuntansi alternatif berjalan karena tidak ada teori akuntansi pokok. Situasi ini memicu konflik antara CAP San SC, terutama masalah all-inclusive income statements versus current operating. Dan pada tahun 1950, SEC mengusulkan amandemen regulasi SX yang menggunakan all-inclusive konsep. Terjadi kompromi antara SEC dan CAP berkenaan dengan ARB 3 dengan meletakkan extraordinary items atau special items untuk menjadi items terakhir dalam LK. Selanjutnya yaitu periode setelah skandal akuntansi pada tahun 2002 sampai sekarang. Pada era ini merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom menyadarkan bahwa badan berwenang untuk melakukan reformasi yang berkaitan dengan praktek akuntansi. Aturan dalam Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002, The Public Company Accountability Oversight Board.
Selanjutnya yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Organisasi profesi ini terus berusaha menanggapi perkembangan akuntansi keuangan yang terjadi baik tingkat nasional, regional, maupun global, khususnya yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi sendiri. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia periode sebelum Kongres 8. Organisasi dan dana. Anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan atau SAK terdiri dari 17 orang, di mana 17 orang tersebut terdiri lagi dari 17 orang yang dipimpin oleh ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komite SAK yang bertanggung jawab terhadap pengurus pusat IAI yang dipilih setelah tahun 1994 sampai dengan tahun 1998. Dana penyusutan SAK diperoleh dari sumbangan, kerjasama dengan organisasi pemerintahan dan perusahaan dan proyek Bank Dunia atau Departemen Keuangan. Selanjutnya yaitu ada dua proses prosedur penyusunan AK yang terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adalah identifikasi issues untuk dikembangkan menjadi standar, kedua konsultasikan issues dengan DKSAK, selanjutnya yaitu membentuk tim kecil dalam DSAK, melakukan riset terbatas, melakukan penulisan awal draft, pembahasan dalam komite khusus pengembangan standar yang dibentuk DSAK, selanjutnya yaitu pembahasan dalam DSAK, kemudian penyampaian exposure draft kepada DSAK untuk meminta pendapat dan pertimbangan dampak penerapan standar, selanjutnya itu peluncuran draft sebagai exposure draft dan pendistribusiannya, selanjutnya itu public hearing, selanjutnya pembahasan tanggapan atas exposure draft dan masukan public hearing, kemudian limited hearing, dan yang terakhir yaitu persetujuan exposure draft PSAK menjadi PSAK. Kemudian ada beberapa hasil komite periode tahun 1094 sampai 1098 yang diterbitkan adalah yang pertama 22 SAK baru, yang kedua 3 revisi SAK, yang keempat 4 interpretasi SAK, dan yang terakhir adalah review 35 SAK berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia periode setelah Kongres, organisasi dan dana. Komite ini terdiri dari 7 atau 9 orang dan dibentuknya konsultatif body atau advisory council dengan anggota sebanyak 25 sampai 30 orang. Tim teknis yang bekerja paruh waktu dipimpin oleh direktur riset dengan jumlah tim disesuaikan dengan kekuatan perdanaan IAI. Dan selanjutnya yaitu ketua mempunyai tanggung jawab yaitu memimpin rapat-rapat komite dan pertemuan lain, pengembangan dan pengawasan kebijakan administratif, bekerja sama dengan pengurus dalam membuat anggaran komite dan pengurus pusat IAI. Selanjutnya pada organisasi dan dana, konsultatif body atau advisory council mempunyai fungsi tersendiri, yaitu yang pertama memberikan arahan dan prioritas penyusunan standar, yang kedua memberikan pendapat pada posisi yang diambil oleh komite untuk masalah penting dalam standar akuntansi, yang ketiga yaitu pengurusan pusat dalam perdanaan komite maupun tim teknis, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab membantu pengurus pusat menyediakan dana yang anggarannya telah disetujui bersama antara pengurus pusat, advisory council, dan komite SAK. Untuk notnya tersendiri, anggota komite dipilih dalam masa kerja 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya yang kedua kali. Oke, selanjutnya adalah proses prosedur. Ada beberapa perubahan yang dilakukan IAI. Yang pertama adalah SAK dikembangkan dan disahkan oleh komite dan perlunya perbaikan dalam proses. Yang kedua adalah masa komentar terhadap ekspor draft diperpanjang dari minimal 1 bulan menjadi paling tidak 6 bulan. Yang ketiga adalah publik harus diberi kesempatan untuk memberikan komentar tertulis lebih banyak. Yang keempat adalah kesempatan untuk memberikan testimoni pada public hearing secara bertahap harus diubah menjadi hanya untuk publik yang telah memberikan komentar tertulis. Yang kelima adalah kualitas bahasan ekspor draft harus ditingkatkan sehingga publik akan memberikan komentar lebih banyak pada isu pokok standar. Yang keenam adalah rapat komite harus dirancang menjadi terbuka untuk publik sebagai pengamat. Yang ketujuh atau yang terakhir, penyebaran hasil tertulis
baik hasil antara maupun final, diperbanyak dan diperluas dengan menggunakan media yang tersedia. Selanjutnya, yaitu adalah visi dan misi IAI. Visi IAI sendiri ialah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis, dan publik, yang berorientasi pada etika dan bertanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Selanjutnya ialah misi IAI. Misi IAI ialah memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Kemudian pengembangan pengetahuan dan praktik bisnis keuangan, antestatis dan non-antestatis, dan akuntansi bagi masyarakat. Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Selanjutnya, maksud, tujuan, dan fungsi IAI. IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan IAI sendiri ialah mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, fungsi dari IAI sendiri ialah sebagai wadah komunikasi yang menjembati berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdiannya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara selaras, seimbang, dan serasi. Oke, selanjutnya adalah standar akuntansi di Indonesia. Saat ini dengan adanya rencana IAI untuk mengadopsi semua IFRS, maka standar akuntansi di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah standar akuntansi umum yang akan mengadopsi IFRS dan hanya berlaku wajib bagi perusahaan publik atau TBK. Yang kedua adalah standar akuntansi ETAP atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah standar akuntansi syariah yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan secara syariah oleh lembaga dan pihak manapun. Oke, selanjutnya adalah Institut Akuntan Publik Indonesia atau sering disebut IAPI. Pada tanggal 7 April 1977, IAI membentuk seksi akuntan publik sebagai wadah para akuntan publik di Indonesia untuk melaksanakan program-program pengembangan akuntan publik. Dalam Kongres IAI ke-7 tahun 1994, anggota IAI sepakat memberikan hak otonomi kepada akuntan publik dengan mengubah seksi akuntan publik menjadi kompartemen akuntan publik. Pada tanggal 24 Mei 2007, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI resmi berdiri. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2008, pemerintah Indonesia melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK 01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih, see you.